اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر لمن صلى عليه وعلى آله وصحبه في كل زمان ومكان. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، المحترم سيد الوالد الحاج مصطفى بن الحاج سبحانه وإخواني rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi orang ahli khair dan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan merek atau mahad yang telah diberikan oleh Al-Habib Salim bin Abdul Syatiri, Ribatul Khair wal Barakah. Penduduk yang hadir di sini beliau sudah mengkasyafnya orang yang menjadi ahli khair dan menjadi orang ahli barakah. Mudah-mudahan disampaikan oleh Al-Habib Salim kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, suatu hari ada seorang telah dijodohkan oleh ayahnya. Perjodohan itu tidak ada yang menyangkalnya, tapi terima dari orang tua bersama orang tua, yaitu Sayyidina Abdullah wa Sayyidatuna Aminah. Kedua mempelai ini tiba-tiba oleh Allah SWT diberi karunia, tetapi sang suami mendahului dari sang istri dan anaknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan kemudian lahirlah sang anak itu, yaitu yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tidak ada kemuliaan di atas bumi ini melainkan dengan dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebesaran di atas bumi ini melainkan dengan dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa seorang ayah yang melindungi, tanpa seorang ayah yang memberi nafkah, itu berarti tandanya Allah yang akan terjun langsung mendidik beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah dinyatakan dalam hadisnya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dili. Subhanallah. Kalau kita melihat negatifnya, ya Allah, Anda seorang yatim ditinggal orang tua dalam kandungan. Logika manusia selalu berbicara negatif. Ternyata di balik itu adalah Allah terjun langsung mendidik Nabi Muhammad tanpa perantara orang tua. Maka kalimatnya adabani Rabbi fa ahsana ta'dili. Sungguh Allah telah mendidikku, memeliharaku, menjagaku segalanya. Maka sebaik-baiknya pendidikan untuk aku jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu sabar, yang begitu penyayang, sehingga di hari kiamat pun Rasulullah penyayang kepada seluruh umat, bukan hanya umat Nabi Muhammad sendiri, tetapi kepada umat yang terdahulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam penyayang rahim. Tidak ada seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah sosok seorang Nabi Muhammad dari kecil sehingga beliau diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam seusia umur 40 tahun. Beliau diutus ketika itu di mana di daerah yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran, jual beli penuh dengan riba. Minum khamr adalah menjadi tradisi mereka.
pertikaian sudah menjadi kesukaan mereka. Apa yang diperbuat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli wa sallim. Pertama, Rasul adalah memberitahu tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka ketika itu menyembah, mensyirikkan, menyekutukan Tuhan. Itu hanya banyak sekali. Rasulullah SAW visi yang pertama kali beliau bangun ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mensucikan ketuhanan yang mereka anut ketika itu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah mereka masuk Islam, maka misi yang kedua adalah mempersatukan semua bangsa di dunia ini. Di mana ketika itu mereka hobi mereka itu bertikai. Bertikai itu sudah menjadi tradisi mereka. Apalagi yang kita dengar di kota Yathrib yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang begitu serem ketika itu, tidak ada orang mau mampir ke kota itu. Kamu mau kemana? Ke kota Yathrib sudah mau bunuh diri. Kamu pindah di sana mau bunuh diri. Semua orang di sana menakutkan daerah itu. Tapi kedatangan Rasulullah SAW, mereka dipersatukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misi yang kedua Rasulullah SAW adalah mempersatukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran itu tidak ada disebutkan tentang tempat, tentang guru, tentang di mana Anda berada. Tapi Allah mengangkat manusia, hanya mengangkat, tidak menyebutkan tempat. Anda belajar di mana? Tempat situ enggak. Anda belajar di mana? Di guru itu enggak. Allah tidak menyebutkan itu, wahai umat Rasul. Hanya Allah mengangkat siapa? Orang yang beriman dan orang menuntut ilmu. Loh, kok kenapa sekarang kok dipilah-pilah sama manusia ini? Kamu di mana belajar situ? Wah, lain itu. Padahal Allah sendiri tidak memilah-milah. Anda mau belajar di mana? Itu dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa kok dipilah-pilah sekali oleh manusia sendiri? Bingung sendiri manusia. Kenapa? Melawan sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya sudah jelas. Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tidak menyebutkan tempat. Kamu belajar di Mekah, oh paling mulia ada aja. Kamu belajar di Tempeh, oh paling mulia ada aja. Siapa saja menuntut ilmu di muka bumi ini, baik di Tempeh, di Mekah, di Madinah, di Tarim pun tidak ada Allah memberitahu itu mulia ada. Hanya Allah memberitahu orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Kenapa sekarang kok dipilah-pilah? Nah, ini kesalahan kita melawan sistem Allah yang di dalam Al-Quran. Hati-hati. Al-Quran sudah memberitahu kepada kita, jangan sekali-kali kita lalaikan Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Setelah Rasul SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kaum yang begitu mencengkram ketika itu, membingungkan hidup ketika itu, banyak duit pusing, tidak ada duit tambah pusing, banyak duit orang mewah dengan kemauan mereka miliki, mereka pusing, apalagi yang miskin ditindas. Mereka melakukan, kalau bahasa di zaman sekarang, mereka memakai sistem barbar. Siapa yang kuat, mereka tidak. Mereka bikin sistem barbar. Kaum barbar seperti itu. Siapa yang kuat, mereka akan kalah. Mereka akan menang. Dan siapa yang miskin, mereka akan tindas. Islam tidak ada. Tidak ada Islam seperti itu. Semua sama, saudara. Kulit putih, kaya, miskin. Kalau kita kembali ke sejarah Rasulullah SAW, kita dengar Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu orang miliuner, ditinggal semua hartanya di kota Mekah. Demi apa? Hijrah, pindah ke kota Madinah. Wahai Abdurrahman, kata Rasulullah, saya lihat kasihan kamu orang kaya, orang miliuner, tidak pernah kamu hidup makan dan pakaian baju jelek,
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku demi engkau ya Rasulullah, kutinggalkan semua kemewahan di kota Mekah. Maka Rasulullah melihat tersenyum. Dengan keimanan yang dia miliki, Rasulullah tidak tega. Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan seorang kaya miliuner di kota Madinah, dari kaum Aus, dari kaum Al-Ansar. Wahai Fulan, kamu bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf. Apa kata saudara Abdurrahman bin Auf ini? Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, engkau telah disaudarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata saudara? Wahai Abdurrahman bin Auf, saya memiliki kebun ribuan hektar. Ambil setengah. Ambil setengah kebun wahai saudaraku. Kamu meninggalkan harta kemewahan yang kau miliki, istri pun kamu tinggalkan dan anak-anak kamu. Saya punya istri. Pilih yang kamu sukai. Ambil, saya cerai ambil. Bayangin, istri pun dikasihkan. Ini persaudaraan yang begitu hebat yang dimiliki oleh para sahabat ketika itu. Siapa yang membangun seperti itu? Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan akhlakul karim. Dengan akhlak yang beliau miliki. Kejadian terus berjalan sampai Rasulullah SAW menurunkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Maka oleh ulama disebutkan berapa tahun Rasul SAW diutus oleh Allah. Disebutkan Rasul SAW ketika diangkat sebagai Rasul dan Nabi umur 40 tahun. Sedangkan umur beliau ketika meninggal dunia adalah umur 63 tahun. Jadi 23 tahun. Tidak ada seorang Nabi berdakwah hanya singkat 23 tahun bisa mengislamkan seluruh kota di kota Mekah dan kota Madinah. Begitu juga di desa-desa yang berdekatan dengan kota Mekah dan kota Madinah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, kemudian turunlah ayat untuk hijrah ke kota Madinah. 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah, hanya 23 tahun. Kalau kita kembali kepada nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 950 tahun berdakwah kepada umatnya, hanya dihitung jari saja yang ikut. Rasulullah SAW di akhir haji wada, beliau disebutkan oleh sejarawan berapa jumlah sahabat? 200.000. Ketika itu masih umat masih tidak banyak seperti sekarang. 200.000 umat Rasulullah yang masuk Islam. Subhanallah. Ini berkat siapa? Diberkati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cukup di dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi keberkahan, tetapi nanti di alam barzakh pun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi keberkahan kepada kita umatnya. Bayangin, kita masih hidup, Rasul sudah tidak ada. Disebutkan bahwasanya Rasul ketika disodorkan amalan setiap hari Kamis, ya Rasul, ini umatmu yang berbuat baik, orang-orang soleh, ini umatmu yang soleh ya Rasulullah. Rasul senyum. Ketika disodorkan umatnya yang dalam keadaan berdosa, Rasul menangis. Apa? Mengangkat tangannya, ya Allah, ampuni umatku ini yang berbuat dosa. Bayang di alam barzakh Rasulullah SAW masih bisa memberi manfaat kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah nikmatnya, alangkah nikmat. Maka tidak ada nikmat yang begitu besar setelah kita memeluk agama Islam adalah nikmat kita menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita introspeksi diri. Bagaimana diri kita kepada beliau Nabi besar Muhammad yang begitu besar jasanya kepada kita, yang begitu besar jasanya sehingga kita pun tidak bisa mengungkapkannya. Sampai di hari kiamat pun Rasulullah nanti akan menunggu umatnya. Umat di mana umatku ya Rasulullah? Ya Allah, wahai Muhammad, engkau masuk surga. Kata Rasulullah, tidak mau ya Rasulullah, saya nunggu umatku. Mana umatku yang belum masuk surga? Bayangin, tidak ada nabi seperti itu. Rasulullah sudah ada surganya, tidak mau masuk surga.
kalau bahasa Jawa ngalem kepada Allah. Wahai Muhammad, kamu sudah ada, masuklah kamu. Enggak, ya Allah, saya punya umat masih dalam keadaan bingung. Saya pengen, ya Allah, mereka masuk dulu, baru saya masuk. Subhanallah. Nanti kelak di hari kiamat, makanya kita bersyukurlah menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukti syukur kita ini apa? Buktikan, realisasikan bukti syukur kita kepada Nabi Muhammad dengan apa? Fattabi'uni, ikuti apa yang telah disuruh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti segala sistem yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua pekerjaan tingkah laku kita, kata-kata kita persis harus mengikuti jejak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhirnya Rasulullah mengatakan, bersabda, semua sudah saya sampaikan wahai umatku. Ya Allah, semua risalahmu sudah saya sampaikan, semuanya sudah saya sampaikan, tidak ada sedikit ketinggalan. Masalah yang ada di dunia ini sudah ada, Rasulullah sampaikan, sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bingung ada masalah apa, kembali kepada Rasulullah, pasti ada. Kalau kita mendengar di Jawa ini ada namanya kebiasaan, kalau orang lahir dalam keadaan hari apa, maka dia akan seperti ini. Apakah ada di hadis Rasulullah? Ada. Kalau kita keluar ke rumah hari ini kita akan seperti ini. Ada dalam hadis Rasulullah. Itu orang Jawa keyakinan seperti itu. Apakah di Arab ada? Ada seperti itu. Contoh lah, kalau anak bayi ketika memakai pampers, dulu pampersnya itu pakai kain. Kalau sekarang sudah pampers modern, dipakai kemudian dibuang. Kalau dulu saya sendiri waktu kecil oleh umi saya ketika memakai pampers pakai kain. Kainnya bisa dicuci, dikering. Dan kata-kata orang, sebagian keyakinan orang tidak boleh diperas. Kenapa? Nanti anaknya nangis terus malam hari. Di Arab tidak ada seperti itu, keyakinan seperti itu. Apakah ada itu seperti itu dalam ajaran Arab? Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsinya, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah SWT, saya berada di prasangka hamba, falyadun masya, maka bersangkalah kepada aku terserah kamu wahai hamba-hambaku. Orang Jawa keyakinannya seperti itu, maka terjadi dia menangis. Orang Arab tidak ada meyakini seperti itu, dia diperas, tidak ada menangis. Ternyata ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ana inda dzanni abdi bi, saya berada di prasangka hambaku. Kamu bersangka apa dengan Allah? Seperti itu keyakinan kamu dikasih oleh Allah. Keyakinan kamu kalau keluar hari ini kamu akan muter-muter, ya dikasih oleh Allah muter-muter. Ya udah ada seperti itu, baik-baik aja ya kan ya. Maka tergantung dari prasangka kita. Prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyadul masya, kata Allah SWT. Ini hadis qudsi. Allah yang berfirman, tapi Rasul yang berucap. Kalau Al-Quran Allah langsung memberitahu. Sama-sama kedudukannya tinggi. Di sini Rasulullah menyampaikan, semua ya Allah sudah saya sampaikan kepada umat. Tidak ada sedikit pun yang terlewat. Kita kembali meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuhnya. Tiap hari kita harus meneladani. Ada masalah apa, kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Rasulullah akan membantu. Oleh karena itu, mari kita sebagai umatnya eratkan persaudaraan kita. Malu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baiknya orang adalah yang selalu memberi maaf kepada saudaranya, yang selalu pemaaf.
Minta maaf mudah, tetapi memaafkan tidak seperti meminta maaf. Minta maaf dong, saya salah tadi. Mudah, tapi kalau memaafkan, wallahu a'lam, tinggal dilihat antara yang pemaaf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita, makanya penduduk surga itu selalu pemaaf orangnya. Selalu pemaaf. Rasulullah SAW dengan orang kafir pun dimaafkan. Sekejam apa orang kafir, bahkan Rasulullah hampir dibunuh, dimaafkan semua. Subhanallah. Kita teladani Rasul, bisa tidak kita kisah? Kita umatnya. Kalau bisa kita banyak bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata ulama, siapa yang lidahnya bersolawat, tidak lain itu hanya Rasulullah yang menginginkan. Bukan Anda yang menginginkan. Rasulullah yang menginginkan Anda bersolawat. Berapa banyak saudara kita, berapa banyak orang mukmin juga, orang muslim tidak bersolawat. Kalau Anda bisa bersolawat, Rasulullah menginginkan Anda, lidah Anda bersolawat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bersolawat, minimal 300 kali. Menurut Imam Suyuti minimal 300 kali. Anda wahai orang muslim, Anda harus banyak bersyukur. Rasulullah banyak jasa kepada Anda. Minimal 300 kali baca bersolawat kepada Rasul. Salawat banyak sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli, minimal seperti itu. Kalau tidak baca sama sekali, ya tandanya Rasul tidak menginginkan Anda. Kalau Anda bisa bersolawat, Rasulullah menginginkan Anda. Subhanallah. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk yang mudah tidak kita untuk membaca salawat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasul SAW adalah bukan hanya seorang yang menyebarkan, yang menyampaikan, tetapi Rasul SAW hanya semua yang dimiliki Rasulullah itu milik umat. Bagaimana gambarannya? Kalau umatnya ini paling susah, ada susah orang umat paling, saya ini paling susah lah di dunia ini. Tidak ada, Rasul paling susah. Suatu hari Sayyidina Abu Hurairah ini orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Yang dekat dengan Nabi Muhammad pun tidak tahu. Suatu hari beliau ini tidak makan pagi hari. Karena Abu Hurairah ini orang kalau mau makan harus dapat santunan dari orang-orang kaya, orang miskin. Menuntut ilmu aja kerjanya, bukan jualan, bukan kerja, bukan dagang, tapi mencari ilmu. Kerjanya mencari ilmu, tadabur ilmu. Dekat rumahnya atau kamarnya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah makan, mereka makan. Maka itu ahli sufa, tinggal di pinggir masjid Madinah. 70 orang, salah satu Abu Hurairah. Pagi tidak makan, siang tidak makan, ya Allah, kok ada orang yang ngasih saya makan. Yang nyentuh orang kayu-kayu semuanya depan mata. Ini kan ya? Kok ada yang kasih makan saya. Satu hari pagi hari saya nampakin dirilah keluar dari kamar dengan gaya lemes. Kok nyampe aja Abu Hurairah, mana makanan tidak dikasih kan ya? Dalam hatinya mau minta, tak enak. Dia pengen pagi hari tidak dikasih makan, sore sampai sore ya Allah kelaparan, keroncongan perut. Kata Abu Hurairah, di Madinah ini paling yang kelaparan saya. Kenapa? Sudah tak apa lagi lemes banget. Berjalan doyan, kan ya? Terpaksa dia berjalan keluar dari tempat itu. Tujuannya apa? Supaya ada yang nawari. Abu Hurairah sudah makan belum? Supaya lihatnya seperti itu. Dia jalan melangkah 1, melangkah 2 kali, 3 kali. Kok ada yang nawari makan? Ya? Tahu-tahu ketemu Rasul SAW jalan. Subhanallah, ya Rasulullah, ketemu Rasulullah. Salaman Rasulullah. Salaman pas. Abu Hurairah tahu dah. Ada apa Rasulullah? Dibuka perutnya Rasulullah. Ada batu 3. Saya sudah 3 hari tidak makan. Ya Allah, saya baru dari pagi sampai sore. Ya kan? Rasulullah dari 3 hari tidak makan. Jadi tidak ada umat yang susah lebih susah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada di cerita Nabi Muhammad SAW. Ada di kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dalil yang hebat. Yang mana Rasul memperhatikan umatnya segitu hebat. Tidak ada yang susah umatnya yang lebih susah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah.
Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bendera tauhid, bendera la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW. Kita generasi orang-orang tua kita. Dulu saya di sini seperti ini. Mulai satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai diambil seperti ini. Tapi saya tidak ceramah dulu. Tidak ada penceramahnya dulu kan ya. Hanya berjanji. Kalau tidak salah dulu masih berjanji. Maulutan, bawa buah-buahan, orang yang ngaji dari belakang untuk balik sekolah. Sampai sekarang ini sama Allah SWT diabadikan, diteruskan istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Maulud ini terus istiqomah, generasi demi generasi terus istiqomah, terus oleh Allah SWT dijalankan, walaupun banyak rintangan terus oleh Allah SWT istiqomahkan. Ini tandanya pemilik tempat ini orangnya ikhlas, mukhlisin, istiqomah tandanya. Tidak banyak tempat mewah-mewah belum tentu seperti yang kita lakukan seperti ini. Subhanallah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang mendahului kita diampuni oleh Allah. Diangkat derajatnya, diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang masih hidup oleh Allah diberikan hidayah, diberi keberkahan oleh Allah, baik dari segi kesehatannya, dari segi mencari hartanya, dari segi ibadahnya oleh Allah SWT diberi keberkahan sampai hayatnya meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran katsiran. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama-sama tadi masuk telinga kanan, tidak keluar dari telinga kiri. Walaupun insya Allah sedikit tapi berfaedah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من الأصحاب المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الآمال فتعوض ظافرة وعلى باب الجنة تحضر حرب تغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد أحمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على ذلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأكبر المحبوب لك والمخصص للشرف الأفخار في كل موطن من مواطن كل مظهر قاسم إمداد بعبادي وزاكي وسر صادق لأهل بدادي سيد الكونين وأشرف الثغرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة الأحباب. اللهم إنا نكتب إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تخفي جميع أطفال وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسن
ووقايته وتبلغ من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعلم به من يدنا وعملنا وتجعلنا في حاضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حاضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حاضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أمرا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستسلمين التقابل المذنى منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وتجعلنا من أصلحات الحبيب وأسرى وله وظهر ومبلغ وشفيع أولادنا ووالدنا ونكتب ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهات وفي جميع الظلمات منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة بأهلا وسورة وشمل كل مكروب وقتيد للمدين وقتيد للمدين وقتيد للمغفرين للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشرحنا عليك بدر المؤمنين أجمعين وبشر المظلم والظالمين وابتغ بالجنة والأبطال وإذ بدأي من عندك ونصر المعلمين المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن كمكين من أجل الله والعظيم في العمل بالعمل ذاتك والصدق في خدمتك كغيبين وإذا توفينا وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هدنا المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن المس وآخر الدعوان الحمد لله بالعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله بالعالمين سبحانه وإلى حاضر الفاتحة. Ente dah. Itu yang sudah. Ayo.